Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman hari ini kita akan merenungkan satu judul, Bejana yang rusak dibentuk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar seni kintsugi? Kintsugi adalah sebuah seni dari negara Jepang. Seni ini cukup unik, yaitu bukan membuat kerajinan tangan, tapi seni ini justru memperbaiki kerajinan tangan yang sudah rusak dengan cara yang tidak biasa. Biasanya barang pecah belah, entah itu bejana atau periuk yang retak atau pecah, direkatkan kembali dengan lem, dan semakin samar bekas retakannya kan semakin baik. Tetapi kalau seni kintsugi ini, untuk perekatnya menggunakan emas dan perak yang dicampur resin untuk merekatkan keretakan atau bagian bejana dan periuk yang pecah agar pola retakannya semakin kentara dan bejana itu terlihat indah seperti gambar ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca tentang kisah seorang tukang periuk yang sedang bekerja dengan tanah liatnya di tangan, ia berhak atas tanah liat itu yang sedang dikerjakannya. Namun apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali dan dibentuk kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukur jika hidup kita masih ada di tangan Sang Penjunan. Tuhan akan membentuk kita kembali menurut apa yang baik, menurut pemandangannya. Cerita ini akan berubah Bapak Ibu Saudara ketika tanah liat yang sudah dibuatnya itu sudah menjadi sebuah bejana yang indah, tapi kemudian pecah dan hancur. Kita seringkali berpikir bahwa jika sebuah bejana dan periuk yang sudah jadi itu hancur dan pecah, tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Tetapi dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan berfirman kepada Yeremia dan mengingatkan bahwa bangsa Israel walaupun seperti bejana yang rusak karena pemberontakan dan ketidaksetiaannya kepada Allah, namun Allah tetap dapat membentuknya kembali menjadi bejana yang baik dalam pemandangannya. Bapak Ibu Saudara, Allah membenci dosa. Dosa ketidaksetiaan, murtad, pengkhianatan yang dilakukan umatnya bangsa Israel. Tapi Allah tidak membenci mereka. Allah ingin agar umatnya kembali berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita masih berpikir bahwa hidup kita sudah hancur, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Ingat, Tuhan Yesus adalah Sang Maestro yang mampu mengerjakan kintsugi dalam kehidupan kita. Darahnya yang mahal akan merekatkan kembali setiap kepingan hidup kita sehingga hidup kita menjadi berharga dan semakin indah. Sebuah bejana atau periuk yang pecah tidak ada lagi harganya. Tapi emas dan perak yang digunakan untuk merekatkan kembali, itulah yang sangat berharga. Sehingga bejana itu kembali menjadi indah. Maka seburuk dan sekelam apapun masa lalu kita, seberapa hancur hidup kita sekarang, Tuhan akan menunjukkan bahwa tangannya hidup untuk sangat berharga untuk kita. Darahnya yang mahal sangat berharga untuk merekatkan kembali kepingan hidup kita, sehingga hidup kita kembali bernilai. Begitu juga masa lalu dan kehidupan kelam seorang wanita Samaria yang seolah-olah sudah hancur berkeping-keping hidupnya. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, Yesus mampu merekatnya kembali dan merubah hidupnya menjadi seorang pemberita kabar baik yang memenangkan seisi kotanya. Dan kisahnya tercatat dalam kitab Injil sehingga menjadi teladan buat kita. Bapak Ibu Saudara, datang pada Yesus kalau hidup kita sedang hancur. Dia akan mengembalikan keadaan kita. Kehancuran seolah-olah memalukan dan menjadi pengalaman berharga bahwa kasih-Nya sangat besar bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.